Bang, apa sih Mas yang standar keamanannya paling bagus di Indonesia? Sebenarnya kalau melihat standar keamanan, ya tentunya bank buku 4 ya. Kalau kita bagi bank itu menjadi buku atau dari sisi permodalan, berarti kan semakin besar dia dalam hal keamanan mampu meng-hire atau mempekerjakan SDM di bidang cyber security sekarang ya. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang kasus hilangnya uang tabungan 22 miliar rupiah milik atlet e-sport Winda Lunardi alias Winda Earl dan juga ibunya, Floleta Lizzie Wiguna di Maybank Indonesia. Winda dan ibunya diketahui sudah menabung di Maybank sejak 2015 dalam dua rekening terpisah. Hingga 2020, seharusnya total tabungan mereka mencapai lebih dari 22 miliar rupiah. Mereka sudah mendatangi dan membuat laporan resmi di kantor Maybank untuk meminta pertanggungjawaban, tapi tidak ada itikat baik dari pihak bank. Akhirnya mereka lapor polisi, kemudian dilakukan penyidikan dan polisi menetapkan satu tersangka berinisial A yang merupakan kepala cabang Maybank Cipulir. Awalnya tersangka menawarkan rekening tabungan berjangka di Maybank dengan iming-iming bunga tinggi. Padahal rekening itu sebenarnya tidak ada. Jadi tersangka memalsukan data-data, mentransfer uang dari rekening korban ke teman-teman tersangka, kemudian diinvestasikan untuk keuntungan pribadinya. Melihat kasus ini, jadi banyak pihak mempertanyakan bagaimana sebenarnya tingkat keamanan perbankan Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Bima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Halo Mas Bima, apa kabar Mas? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Mas Bima, bagaimana nih Mas Bima melihat kasus hilangnya uang 22 miliar milik Winda Lunardi di Maybank Indonesia ini, Mas? Iya, ini permasalahannya karena memang tidak bisa murni kesalahan dari nasabah ya. Walaupun nasabah ini si Winda bilangnya bahwa ya ini kan rekening koran gitu ya. Tapi tetap saja bagaimanapun juga pihak bank dalam hal ini Maybank itu siapapun yang membuka rekening, artinya kan dia sudah menyerahkan uang itu kepada pihak bank. Maka ini menjadi full tanggung jawab perbankan. Kecuali ada satu otorisasi dari si nasabah menarik uangnya, memindahkan uangnya, mentransfer kepada pihak lainnya. Nah, dalam kasus Winda ini ternyata dari pengakuan si nasabah ini tidak ada otorisasi apapun. Jadi ketika pertama membuka rekening, itu tidak ada otorisasi untuk menarik uang ataupun memindahkan uangnya kepada bank lain ataupun rekening lainnya dalam Maybank misalnya. Nah, jadi di sini kita sangat jelas melihat ada fraud ya. Fraud itu adalah semacam bentuk kecurangan atau kemudian bentuk perilaku yang menyimpang. Dan ini yang kita sesalkan adalah pihak dari perbankan, khususnya dari Maybank, tidak mengambil langkah yang cepat. Sebenarnya masalahnya bukan hanya sekedar uang 20 miliar. Jadi 20 miliar itu kalau kita melihat ya nasabah di atas 5 miliar itu total simpanannya 3.000 triliun. Jadi 20 miliar itu bukan hal yang kemudian besar secara total jumlah simpanan se-Indonesia, tetapi satu nasabah ini kan sangat penting berpengaruh terhadap kepercayaan perbankan. Karena bank basisnya adalah bisnis trust atau kepercayaan. Nah ini sekarang kita sedang menghadapi trust crisis atau confidence crisis, jadi krisis kepercayaan karena ada masalah internal bank yang melakukan fraud, itu masalahnya. Iya, memang kalau di total semuanya ini dalam tanda kutip tidak ada apa-apanya ya Mas ya, tapi kalau dilihat individu, wow 20 miliar gitu ya. Betul, betul. Kalau dalam pengamatan Mas Bima, apakah kasus seperti ini pernah terjadi juga di Indonesia atau ini peristiwa pertama Mas? Pernah beberapa kali terjadi ya, ini bukan kasus yang pertama, beberapa kali pernah terjadi. Dulu ada di daerah Sulawesi, itu juga terjadi fraud ya, bahkan melibatkan beberapa oknum internal di perbankan, ada juga oknum eksternal. Intinya bagaimana caranya uang nasabah itu dikirimkan rekening yang palsu atau laporan transaksi yang palsu,
Tapi ketika nasabah itu ingin mengambil uangnya, ternyata saldonya sudah berkurang sangat signifikan. Ya ini karena ini ada permainan. Bahkan ada juga uang dari banknya sendiri ya. Jadi tidak terkait dengan nasabah spesifik, uang dari banknya sendiri hilang gitu. Hilang oleh pimpinan cabang, oleh orang yang harusnya menjaga kepercayaan uang nasabah. Jadi ini bukan pertama kali terjadi. Nah, ketika mendengar ini bukan pertama kali terjadi, kemudian ada kasus Maybank, jawaban dari pihak OJK itu selalu sama. Jawabannya adalah sudah punya regulasi terkait dengan anti fraud atau anti kejahatan, termasuk menanggulangi bagaimana pihak internal perbankan tidak melakukan penyimpangan dana dari nasabah. Tapi yang terjadi ini kan bukan masalah regulasinya ada atau sudah ada. Ini berapa kali terjadi karena memang ada loopholes dalam hal pengawasan dan implementasi dari regulasi tadi. Pasal-pasalnya sudah lengkap, tapi permasalahannya adalah implementasinya yang masih rendah. Kalau begitu, apa yang harus diperbaiki, Mas? Saya kira mulai dari hal yang paling sederhana dulu, memastikan, walaupun ini kasusnya adalah pimpinan cabang ya, tapi harus memastikan yang pertama, setiap ada nasabah yang ingin memberikan uang atau menyimpan uangnya di perbankan, ini perlu dilakukan cek dokumen secara sangat-sangat teliti. Apalagi tadi melibatkan uang satu nasabah itu sampai 20 miliar rupiah lebih. Jadi itu. Yang kedua adalah terkait dengan saling lapor. Ini sebenarnya ada semacam whistleblower. Jadi ketika satu karyawan menemukan atasannya ataupun rekan sekantornya yang melakukan penyimpangan atau tanda-tanda arah fraud, mereka harus melakukan pelaporan terhadap komite, misalkan komite pengawasan fraud internal atau komite audit internal. Sehingga ini kalau berjalan bagus, artinya saya bisa tahu rekan sekerja saya ini mau mencuri atau melakukan penyimpangan dana nasabah sebelum terjadi, ada tanda-tanda ke sana, itu langsung di-cut dan dikeluarkan dan diberikan sanksi secara hukum yang tegas. Yang ketiga, saya kira pengawasan dari OJK sendiri yang kita pertanyakan dan harusnya diperbaiki. Bagaimana OJK ini bukan hanya melakukan pengawasan secara sifatnya makro ya, atau kemudian melihat data secara umum, tapi juga melihat secara mikro. Nah ini SDM pengawasan perbankan OJK perlu ditambah dalam hal kapasitas maupun dalam hal jumlahnya. Karena kita punya 115 bank hari ini di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan ini butuh pengawasan sampai ke level mikro yang lebih detail. Ya, nah sebenarnya Mas Bima, ini kan kejadian di Maybank. Lalu tadi Mas Bima juga bilang pernah ada juga kejadian di bank lain gitu ya. Dan kita juga sekarang sedang mengalami krisis kepercayaan. Sebenarnya gimana sih Mas tingkat keamanan perbankan di Indonesia secara umum? Sebenarnya kalau secara umum, rekening di bawah 2 miliar ya, ini dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi uangnya pasti akan diganti. Tapi itu pun dalam kondisi bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, baru LPS atau lembaga penjamin simpanan itu turun tangan. Jadi itu dalam kondisi ekstrim. Nah, secara umum hari ini itu memang bank mengalami kenaikan simpanan justru. Bank justru mengalami kenaikan dana pihak ketiga, tumbuhnya sampai 11%, khususnya di rekening yang di atas 2 miliar dan di atas 5 miliar rupiah. Itu naik. Tapi ini bukan menunjukkan adanya tingkat kepercayaan terhadap bank yang baik sebenarnya. Hanya karena investor-investor ataupun deposan atau nasabah yang menyimpan cukup besar itu sekarang tidak berinvestasi di properti, tidak berinvestasi di sektor lainnya, jadi mengalihkan uangnya ke perbankan. Tapi kalau ini terjadi, saya kira nanti efeknya Maybank ini kan ada bank buku 3 ya. Kalau kasusnya tidak ditangani secara cepat, ini akan bergeser nasabah mencari bank yang permodalannya lebih kuat, yaitu bank di buku 4. Jadi akan loncat kelas mencari bank yang lebih aman. Nah ini kasihan, bank buku 3, buku 2, buku 1 yang modalnya lebih kecil, ini makin berkurang dana simpanannya karena bergeser ke bank yang modalnya lebih besar, jadi tidak merata. Itu juga kita tidak inginkan. Kalau catatan Mas Bima sendiri, bagaimana nih performa Maybank Indonesia sebelum ada kejadian seperti ini? Ya, kalau kita melihat Maybank ataupun bank asing yang ada di Indonesia secara umum,
ini kan sebagian besar penyaluran kreditnya kepada korporasi. Tentunya dalam situasi sebelum pandemi saja pertumbuhan kredit kepada korporasi itu sudah tertekan. Korporasi mana lebih spesifik? Maybank banyak masuk ke perkebunan, ada juga yang masuk ke pertambangan, ada juga yang masuk ke industri manufaktur. Nah, tiga sektor utama ini mengalami kontraksi yang cukup besar ya. Jadi pertumbuhan kreditnya kalau bank asing secara umum itu pertumbuhannya memang negatif. Labanya juga menurun cukup tajam. Meskipun tadi dilihat dari kesiapan modal ya, apalagi ini bank asing ya, modal backupnya cukup besar, kemudian dari dana simpanan itu cenderung mengalami kenaikan. Bank apa sih Mas yang standar keamanannya paling bagus di Indonesia? Sebenarnya kalau melihat standar keamanan ya tentunya bank buku 4 ya. Kalau kita bagi bank itu menjadi buku atau dari sisi permodalan, berarti kan semakin besar dia dalam hal keamanan mampu meng-hire atau mempekerjakan SDM di bidang cyber security sekarang ya, kemudian di bidang fraud management yang lebih baik. Jadi ini yang kita melihat sekarang, nasabah makanya dalam situasi pandemi, dalam situasi resesi ekonomi, ini pindahnya adalah ke bank buku 4 atau bank yang modalnya paling besar karena dianggap paling aman dalam hal keamanan. Nah, itu kita bisa tahu dari mana, Mas? Dia itu jenis bank buku 4, buku 3, atau... Ya, ini bisa dilihatnya dari data di OJK karena buku 1, 2, 3, 4 ini berkaitan dengan modal inti dari bank yang bersangkutan. Jadi ada kriteria-kriteria tertentunya. Jadi semakin dia besar modalnya akan masuk ke dalam bank yang bukunya makin ke atas, buku 3, buku 4, paling tinggi buku 4. Karena itu bisa jadi untuk pegangan masyarakat ya, bagaimana ciri-ciri keamanan perbankan yang baik gitu ya, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Betul. Nah, kalau boleh tahu Mas, standar keamanan perbankan di dunia itu harus memenuhi unsur apa aja sih Mas? Ya, ada dua sisi memang ya, dari sisi peminjam ataupun dari sisi pemberi pinjaman ya. Dalam hal ini adalah deposan ya, seperti kasus Winda itu ada beberapa memang standar-standar internasional ya. Yang pertama tentunya berkaitan dengan berapa kemudian likuiditas dari perbankan itu. Biasanya kita melihat likuiditas dari LDR, kemudian modal dari capital adequacy ratio, itu yang pertama indikator umumnya, kemudian berapa dari sisi kredit bermasalahnya. Jangan sampai kita taruh ke bank itu ternyata ke depan kreditnya bermasalah sehingga gagal bayar misalnya. Nah itu. Kemudian yang terakhir tentu keamanan dari sistemnya. Bagaimana track record dari perbankan tadi, apakah ada kasus-kasus yang menonjol dalam hal penyalahgunaan dana nasabah ataukah ada fraud, itu juga bisa dilacak ya. Dan yang terakhir saya kira terkait dengan cyber security atau terkait dengan keamanan data pribadi. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam kasus Maybank juga, apakah datanya si Winda ini dimanfaatkan untuk pihak ketiga. Kan katanya keterangannya digunakan untuk bermain forex, kemudian digunakan untuk memberi polis asuransi, di asuransi swasta misalnya. Berarti kan itu ada penyimpangan data pribadi nasabah tanpa sepengetahuan atau otorisasi dari si nasabah bersangkutan. Nah, jadi itu ada standar-standar internasional untuk menjamin keamanan dari dana nasabah. Oke, Mas Bima, ini kan pihak Winda Lunardi sudah melaporkan Maybank ke Barreskrim Polri. Berarti artinya di sini sudah terjadi kejahatan perbankan ya, bukan sekedar kelalaian lagi ya? Sudah terjadi, sudah diakui bahwa ini adalah fraud ya. Saya kira dari pihak perbankannya sendiri, kemudian OJK pun juga secara tegas bilang bahwa ini adalah masalah fraud ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini dana nasabah ketika kemudian hilang karena kesalahan internal bank, ya karena kan si Winda ini menyerahkan uangnya kepada bank, pimpinan cabangnya siapa itu kan bukan urusan Winda, itu adalah urusan manajerialnya bank kan. Nah, ketika kasus ini kemudian dibawa ke ranah hukum, yang jadi pertanyaan adalah seberapa lama uangnya Winda ini bisa ditarik kembali, itu yang menjadi permasalahan.
Karena kalau kita ngikutin proses hukum, ini bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, sampai ada putusan hukum final, dan aset si tersangka tadi, si pimpinan cabang, itu dilelang, dijual, uangnya dicairkan, baru kemudian bisa dikasihkan kepada Winda. Nah ini kan, ini yang kalau kita ngikutin proses hukum seperti itu. Tapi ada baiknya sebenarnya uangnya sebenarnya untuk kapasitas Maybank tidak seberapa, ya harusnya dibayarkan dulu gitu 20 miliar sekian itu kepada Winda. Nah, jadi nanti kalaupun ada pengembalian aset dari tersangka itu masuknya kepada Maybank. Tapi urusan dengan nasabah tuntas dulu. Itu sebenarnya yang dibutuhkan sekarang. Harus gerak cepat ya Mas ya. Betul. Baik, Mas Bima sebagai closing statement, mungkin ada saran untuk Winda Lunardi dan juga saran untuk Maybank Indonesia dan juga mungkin saran untuk masyarakat bagaimana memilih bank yang baik dan benar. Silakan Mas Bima. Ya, saran saya ya itu lakukan kemudian negosiasi dengan pihak bank untuk segera mengganti dana. Karena bagaimanapun juga ini permasalahan internal fraud di dalam perbankan. Jadi itu yang perlu kemudian diklarifikasi. Proses hukum tentunya terus berjalan, ya. Tapi nanti ketika aset tersangka sudah dilikuidasi, proses hukumnya selesai, itu baru kemudian bisa ditanggung oleh Maybank. Uangnya masuk ke Maybank. Tapi urusan dengan si Winda selesai lebih dulu. Yang kemudian berikutnya yang lebih penting bagi kita sebagai calon nasabah ataupun nasabah dalam memilih bank, tentunya kita harus mempelajari secara detail track record dari bank yang bersangkutan. Yang kedua terkait dengan kecukupan atau rasio likuiditas dari bank. Semakin besar likuiditasnya, semakin besar permodalannya, ini relatif lebih aman. Apalagi di dalam situasi resesi seperti sekarang. Yang ketiga, nasabah juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi terkait dengan literasi keuangan. Jadi setiap ada dokumen yang kita tanda tangan dengan pihak perbankan, itu kita harus bilang sebentar, saya butuh waktu untuk membaca secara detail. Walaupun itu kadang-kadang tulisannya kecil dan itu berhalaman-halaman. Dalam apapun itu ya, dalam memberikan uang kepada bank maupun menarik pinjaman dari bank, kita harus baca secara detail. Karena disinilah kemudian terkadang ada celah yang kita tidak sadari, ada konsekuensi hukumnya jika bermasalah. Dan yang terakhir, saya kira juga perlu untuk melakukan update dengan cek rekening. Setiap melakukan tabungan juga harus dipegang buku tabungan, kemudian ATM-nya, jangan diberikan kepada pihak lain, jangan kemudian mudah tergiur jika ada orang yang menanyakan PIN, ya ini sangat personal ya, atau dalam digital banking ada yang namanya OTP, itu jangan sampai diberikan kepada pihak yang tidak kita kenal, tidak berwenang, karena akan rentan terjadi pemalsuan data ataupun terjadi kemudian penipuan yang merugikan si nasabah itu sendiri. Baik, Mas Bima, terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Mas Bima. Baik, sama-sama. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.